Kembali bersama kami pemirsa, Kota Tua Jakarta atau Old Batavia merupakan destinasi wisata ikonis di Jakarta hingga kini. Kawasan wisata tersebut masih menjadi rujukan wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari beberapa lokasi wisata di Jakarta, kawasan Kota Tua menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Pasalnya kawasan wisata ini menawarkan pengalaman unik, yakni memadukan rekreasi dengan pembelajaran sejarah. Di lokasi ini, wisatawan bisa mengunjungi Museum Fathahillah, Museum Seni Rupa, dan Museum Bank Indonesia. Selain itu, pengunjung bisa berkeliling menggunakan sepeda kayu sambil menikmati pemandangan historis dan berfoto di bangunan bersejarah. Kawasan wisata Kota Tua juga mudah dijangkau transportasi umum. Kota Tua Jakarta atau Old Batavia memiliki sejarah yang panjang sejak bangsa Portugis hingga peninggalan kolonial Belanda. Ya, langsung saya ajak Anda jalan-jalan ke Kota Tua. Sudah ada rekan Hadisti di sana. Hadisti, seperti apa suasana Kota Tua sore ini? Ya, Juno dan juga pemirsa, selamat sore. Suasana di Kota Tua, salah satu wisata yang masih menjadi primadona di Kota Jakarta ini, sore hari di akhir pekan ini terlihat ramai oleh pengunjung nih, tidak hanya dari Jakarta tapi juga dari luar Kota Jakarta. Memang pada akhir pekan ini banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah ini memanfaatkan momen di liburan mereka dengan berwisata ke Kota Tua Jakarta ini, karena banyak sekali di sini keseruan dan juga aktivitas yang bisa dilakukan. Salah satunya yang paling menarik ini adalah menaiki sepeda ontel yang memang tersedia berbagai jenis dan juga durasi dan juga dengan harga yang bervariatif. Kemudian selain dari itu, aktivitas lainnya ini banyak sekali seperti menikmati live musik, lalu juga berfoto-foto, karena banyak sekali spot foto di sini yang menarik khas dengan masa lampau yang tentu ini akan menghasilkan foto yang menarik juga. Lalu juga ada di sini banyak sekali pemain kostum yang unik, menarik dan bisa diajak berfoto sehingga menghasilkan foto yang juga unik dan menarik. Nah, mungkin untuk mengetahui seperti apa keseruannya, kita coba tanya ke salah satu pengunjung yang ada di sini. Kakak, selamat sore. Iya, Kak, permisi. Aku mau tanya-tanya dong, Kak. Ini Kakak ke sini dalam rangka apa, Kak? Dalam rangka liburan, Kak. Liburan? Iya. Dari mana kalau boleh tahu, Kak? Kalau aku dari Depok. Dari Depok, wisata ke Kota Tua Jakarta, kenapa tuh, Kak? Soalnya banyak hiburannya, Kak. Terus juga buat spot-spot fotonya banyak. Oke, Kakak dari tadi nih di sini udah ngapain aja nih, Kak, keseruannya? Udah naik sepeda, foto-foto, udah keliling-keliling sih, Kak. Oke, menariknya apa sih, Kak, yang ada di Kota Tua Jakarta ini? Banyak hiburan, terus juga buat foto-foto juga seru, Kak. Di mana-mana ada. Kakak sendiri memang sering ke sini atau ini yang pertama kali nih, Kak? Udah beberapa kali sih, Kak. Tapi memang senang ke sini gitu ya, Kak, ya. Oke, baik, terima kasih, Kak Putri. Oke, itu dia Juno dan juga pemirsa, tadi salah satu keseruan yang disampaikan oleh pengunjung yang ada di sini. Karena memang kalau saya perhatikan dari tadi siang ini ramai sekali pengunjung dari berbagai usia, tidak hanya muda-mudi, banyak juga di sini yang bersama keluarganya menikmati suasana sore hari di Kota Tua Jakarta ini, karena memang untuk lokasinya ini luas, kemudian juga biaya masuknya yang tidak dipungut biaya alias gratis, sehingga juga ini ramah untuk anak-anak. Banyak sekali di sini keluarga dari berbagai daerah berlibur ke sini memanfaatkan akhir pekan mereka bersama keluarga dan juga anak-anak dan juga bersama teman-teman. Juno. Seru sekali di Kota Tua ya, liburannya murah meriah. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, siapa sangka Karawang yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri ternyata menyimpan surga bahari tersembunyi. Namanya Karang Sendulang, hamparan terumbu karang alami di Desa Sukakerta, Cilamaya yang kini mulai mencuri perhatian wisatawan. Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyimpan potensi wisata bahari bernama Karang Sendulang di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya yang kini mulai mencuri perhatian. Lokasi eksotis ini dapat ditempuh sekitar 45 menit menggunakan perahu nelayan dari bibir pantai. Dengan kedalaman 1 hingga 3 meter, pengunjung bisa langsung menikmati keindahan terumbu karang yang masih alami.
bagi pemirsa yang hobi tantangan di pesisir atau di pantai, ini bisa menjadi destinasi wisata di Kabupaten Karawang yang perlu Anda coba. Tempatnya keren. Kelestarian Karang Sendulang terjaga berkat program Otak Jawara yang merehabilitasi ekosistem terumbu karang melalui metode transplantasi dan pembuatan modul dasar laut. Selain untuk jadi media transplant, modul itu akan jadi rumah ikan. Ketika itu jadi rumah ikan, yang pasti akan meningkatkan kelimpahan ikan dan juga meningkatkan kelimpahan dari tangkapan nelayan. Nah, itu dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi pariwisata, yang namanya tempat indah, yang namanya tempat bagus, pasti akan menarik daya tarik atau menarik kunjungan wisatawan dari lokal ataupun juga luar. Karang Sendulang membuktikan bahwa Karawang tidak hanya tentang industri, tetapi juga menyimpan kekayaan alam bahari yang layak dikembangkan secara berkelanjutan. Yuk, jelajahi dan jaga bersama potensi wisata Karawang agar siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sensasi bersepeda di antara keindahan Padang Sabana di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur selalu menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Rencananya lokasi ini akan menjadi lintasan balap sepeda internasional dalam gelaran Tour de NTT 2025 Minggu besok. Keindahan perbukitan dan padang sabana di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Panorama eksotis dan udara yang segar di pagi hari menjadi daya tarik tersendiri. Di atas salah satu bukit terdapat replika sepeda antik yang disebut warga dengan nama Jarabahi atau kuda besi. Jalan berliku di antara perbukitan ini memang sering digunakan sebagai lintasan bersepeda, baik oleh warga lokal maupun wisatawan dari berbagai daerah. Di sini juga kerap digelar ajang balap sepeda, salah satunya Tour de NTT. Tempat ini memang sudah disetting dari dulu karena bukit tertinggi yang di Lendea, salah satunya ini bukit Kalembulungu namanya, tapi sekarang rubah Bukit Sepeda. Bukit tertinggi sudah kalau di Lendea, bisa lihat. Kantor di NTT balap sepeda di Kabupaten Sumba Timur supaya masyarakat juga mengikuti, mengetahui dan turut serta mendukung mensukseskan acara. Target kita tentu daerah kita semakin dikenal, tempat ini menjadi tempat yang juga selama ini menjadi kunjungan. Rencananya Sumba Timur akan menjadi tuan rumah 3 etape dalam rangkaian balap sepeda Tour de NTT 2025. Pebalap dalam negeri dan internasional akan berpartisipasi mulai hari Minggu besok. Dari Sumba Timur NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Ya, dari NTT saya ajak Anda ke Sumatera Selatan. Hidangan mie celor selalu jadi yang dirindukan pecinta kuliner Palembang. Di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang jadi buruan warga ibu kota. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Ini dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go! Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang. Udangnya manis, fresh. Terus ada telur, jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar.
Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya. Karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan!